PDKT di sini, podcast Kartini. Balik lagi sama kita nih para Kartini muda ya. Aku Nasyid, Aku Muna. Dan aku Renita. yang akan nemenin kalian untuk berbagi insight baru mengenai jenjang karir. Kita lagi gerimis, kira-kira enaknya ngobrolin apa nih? Apa ya? Enaknya kayaknya ngobrolin tentang public speaking sama personal branding nih. Wah, menarik sih. Boleh tuh. Dilihat-lihat juga akhir-akhir ini tuh masalah public speaking dan personal branding tuh lagi bener-bener hype dan happening banget Iya, nih di antara lagi kita. rame. Bener. Iya, soalnya kayak semua orang tuh berusaha membangun image mereka sebagus mungkin. Kalian nyadar juga nggak sih? Iya. Dan yang paling menarik tuh ternyata dari public speaking dan personal branding tuh ada kaitannya, karena dari public speaking yang kita punya tuh dapat berpengaruh besar untuk membentuk personal branding diri kita. Benar banget. Contohnya nih, kita ambil speaker dari Kartini yang ada di Indonesia deh. Siapa tuh? Siapa lagi Tahu kalau bukan nih aku. Najwa Shihab. Banana nih. Atau yang akrab kita panggil dengan sebutan Banana. Maaf Betul. ya Mbak, kita so akrab nih. Nah, kalian tahu kan skill public speakingnya sekeren apa? Nggak ada duanya deh Mbak Nana. Image kita terhadap beliau juga positif dan kagum karena performa Banana di depan banyak orang selalu bagus. Aduh, tapi emang sih kalau udah ngomongin Mbak Nana nih, kita tuh nggak akan berhenti kagum dan juga merasa terinspirasi ya. Skill public speaking tuh cakep dan bagus banget gitu. Nah, berarti di sini kita tahu ya bahwa public speaking itu pasti punya teknik dan metodenya nggak sih? Oke, sekarang kita harus agak serius dulu nih ya. Soalnya kita tuh bakalan ngebahas tentang definisi dari public speaking nih, Nasyid, Renita. Langsung aja, jadi definisi dari public speaking itu merupakan sebuah kemampuan untuk berkomunikasi di depan halayak ramai, tetapi juga dengan menggunakan metode dan terstruktur. Jadi simpelnya nih, public speaking itu bicara di depan banyak orang tapi nggak asbun. Asbun tuh apa sih? Asal bunyi. Iya, bener banget, seirama banget ya. Jadi kesimpulannya harus ada tekniknya lah ya kalau public speaking tuh. Yaps, betul banget tuh Mun. Sesuai dengan apa yang aku baca berarti ya dari kamus Merriam-Webster yang menyebutkan bahwa public speaking itu punya istilah. Apa yo? Kepo kan? Kepo banget nih. Apa? Istilahnya itu the act or skill of speaking to unusually large group of people. Yang Artinya apa berarti sebuah aksi atau keterampilan berbicara pada sekelompok besar orang. Oke. Dari definisinya kan berbicara di depan banyak orang. Tapi kalau misalkan nih, kita cuma ngobrol bertiga nih kayak gini, atau ngobrol sama orang tua, atau ya sama mas pacar gitu ya. Itu termasuk public speaking gak sih? Oke, balik lagi ke definisi dari public speaking ya teman-teman. Public speaking itu kan harus ada metode dan terstruktur ya. Jadi kalau menurut aku, kalau cuma ngobrol-ngobrol santai kayak gini atau cuma sama mas pacar mah itu masuknya ke komunikasi interpersonal. Soalnya pasti kita juga nggak akan sadar kalau misalkan kita tuh harus ngobrol secara terstruktur, apalagi harus mentingin teknik. Oh iya Yang sih. penting Iya. kan tujuannya adalah saling paham satu sama lain. Nah, tapi beda lagi kalau kita lihat Banana nih ya, ketika dia berbicara di depan umum atau forum-forum formal, dia kan pasti punya tekniknya tersendiri. Pasti. Dan beliau juga udah nyusun topik bahasan serapi mungkin agar tampilannya itu terstruktur. Aku ya, kalau misalkan lihat Mbak Nana nih, itu kagum banget sama public speakingnya gitu ya. Siapa juga gitu yang nggak kagum gitu kan. kagum banget sih. Dari cara dia nyampein suatu hal, selalu jelas, tegas, dan juga pastinya akan mempengaruhi audiensnya. Begitu juga dengan personal branding yang Mbak Nana buat ya, yang itu yang kuat, bagus di mata orang banyak gitu. Jadi orang-orang memandang Mbak Nana ini adalah sosok positif dan juga layak dijadikan inspirasi. Nah, berarti adanya personal branding tuh punya power yang besar banget ya untuk karir kita. Bener banget nih Nasyid. Seperti yang udah kita tahu ya, personal branding itu kan merupakan sebuah proses untuk membangun image positif. Tentunya juga dengan memanfaatkan behavior dan fashion. Kayak Mbak Nana nih contohnya ya Renita. Behavior yang Mbak Nana punya kan adalah tegas dan kritis. Iya. Nah, dari behavior yang Mbak Nana punya itu memiliki kesesuaian dengan passionnya di dalam dunia public speaking gitu. Nah, kalau ngomongin tentang powernya nih ya, personal branding tuh modal utama untuk bisa memperluas dunia karir. Wow. Karena dengan personal branding yang kuat, eksistensi kita akan diakui sesuai dengan fashion yang kita miliki. Di dunia profesional, kita juga akan dapat kredibilitas diri dan apresiasi berdasarkan keahlian.
Oke, kita balik lagi nih berkaca sama Mbak Nana. Untuk dapatin personal branding yang kuat, ternyata bisa kita raih dengan punya skill public speaking. Karena dengan punya skill ini, kita akan bisa membentuk kepercayaan diri, ya kan, memperluas relasi dan koneksi, dan juga pastinya akan menambah wawasan. Oke. Makanya nih ya, banyak banget manfaat dari public speaking itu. Salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Kayak yang tadi udah Nasyid bilang ya. Karena secara otomatis nih rasa minder atau rendah diri yang kita punya tuh perlahan-lahan akan hilang. Apalagi kalau misalkan kita udah terbiasa banget dan terlatih untuk berbicara di depan banyak orang. Betul banget, tapi manfaat lainnya juga bisa membangun relasi dan koneksi seluas-luasnya. Karena tadi kepercayaan dirinya udah terbangun. Orang yang punya skill public speaking akan lebih mudah membentuk diskusi dengan siapa saja. Relasi yang diciptakan oleh mereka bisa memperluas koneksi baru yang akan memudahkan mereka ke depannya, baik di jenjang karir maupun di kehidupan mereka sendiri. Kita lihat aja deh Mbak Nana nih, relasinya udah setingkat apa coba sebutin? Para menteri? Udah. Pengusaha sukses apa lagi Bukan kan? lagi. Gitu, Ma. Aduh, bahkan nih presiden pun pasti tahu siapa sosok Mbak Keren Nana. banget Mbak Ya, Nana. berarti ini memang membuktikan bahwa public speaking itu bisa membuka koneksi baru yang seluas-luasnya, yang mana mereka akan mengakui personal branding yang dibawa oleh orang tersebut. Oke. Terus ngomong-ngomong soal orang-orang yang punya skill public speaking nih, kalian sadar gak sih kalau orang-orang yang jago public speakingnya itu bukan cuma dia pede, tapi dia juga punya wawasan yang luas, dia juga cerdas. Ternyata latar belakangnya adalah karena mereka itu sering diskusi sama berbagai kalangan, berbagai relasi mereka. Jadi mereka itu pikirannya semakin terbuka, ditambah mereka itu berpikirnya itu akan jauh lebih kritis dalam menghadapi segala masalah. Oke, setelah kita bahas nih ya, berarti sepengaruh itu ya public speaking terhadap personal branding kita ya Seru kan? banget, Ren. Nih, kira-kira ya cara kita bangun personal branding yang kuat dengan public speaking tuh kayak gimana sih? Soalnya aku mau deh kayak Mbak Nana. Aduh, gak cuma kamu, tapi aku dan kalian semua juga pasti pengen banget. jadi kayak Mbak Nana ya. Nah, untuk meningkatkan skill public speaking sendiri, kuncinya itu pertama ya, terbiasa berlatih berbicara. Bisa misalkan kita bicara di depan cermin atau ke teman terdekat dengan pastinya memperhatikan tekniknya ya. Seperti intonasi, ekspresi, gestur. Pokoknya gimana nih caranya kita tuh bisa menguasai materi dan juga para audiens. Oke, ngomong-ngomong soal personal branding nih, gimana sih Mun caranya kita untuk membangun sebuah personal branding? Yang pertama, yang paling utama tuh caranya adalah kita tuh harus mencari tahu potensi yang kita miliki. Kemudian kita terus meriset dulu seperti apa sih target yang kita tuju. Dan yang terakhir adalah geluti passion yang kita miliki dengan tekun. Jadi kita sepakat ya bahwa dengan skill public speaking kita bisa membangun personal branding yang kuat. Betul. Karena sudah banyak contoh-contoh orang sukses yang membentuk personal brandingnya melalui public speaking. Salah satunya ya Mbak Nana sendiri. Oke, jadi nggak ada alasan lagi nih untuk nunda berlatih public speaking. Karena salah satu manfaatnya itu bisa membangun personal branding yang bagus. Jadi teman-teman semua mulai sekarang yuk latih skill public speaking. Ayo. Betul banget nih, skill ini kan bisa jadi bekal buat kita juga di masa depan kita, apalagi di jenjang karir. Oke, sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas, tapi sayang banget ya kita harus pamit undur diri. Please. Sayang banget ya, tapi semoga pembahasan singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Ingat, diambil yang baiknya dan buang yang buruknya ya. Oke ya, walaupun harus berakhir di sini, semoga kita bertiga ini masih bisa menyapa teman-teman semua ke depannya ya. Aku Nasyid, Aku Muna. Aku Renita. PDKT di sini. Mohon pamit undur diri. Bye-bye.